Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dimana sekarang jam kita bisa lihat di depan jam menunjukkan pukul 14.00, yaitu tepatnya hari Kamis 10 Juli 2025 ya. Tuesday 10 Juli 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ataupun di share ya. Dan kita bisa lihat ini wallpaper saya mengupdate sebuah berita dari Wall Street Journal ya. Itu advisor dari Trump, yaitu Kevin Hazen ya. Itu diprediksikan akan menjadi kontestan untuk kepala bank sentral di Amerika, yaitu next Fed Chair ya. Itu ada isu di sebuah harian koran ya di sana ya. Oke, dan kita bisa lihat langsung saja. Ini seperti biasa, ini adalah yang baris yang pertama yang paling atas, yaitu harga emas, yaitu barusan ini mencapai tertingginya yaitu angka 3328.52 ya. Dan low-nya itu mencapai pada angka 3314.58, tepatnya barusan ini pukul 11:03 ya. Dan sekarang di kisaran angka pada angka 3327.2 ya. Dan sebagai perbandingan yang biasa saya ini ikuti yaitu dengan harga silver, di mana harga silver ataupun perak tingginya mencapai pada angka 36.59, sedangkan untuk rendahnya atau low-nya pada angka 36.34, dan sekarang berada di kisaran harga pada angka 36.57. Oke, dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing kalian? Dan ini adalah purchasing saya, bisa kalian lihat di halaman sebelah kanan ya. Oke, saya perbesar, dan ini jelas kemarin saya masih ada posisi buy ya, dan itu diseret turun ya sampai ini ya, sampai malam ya, baru ini ya, baru bisa realisasi ya. Oke, dan ini perkiraan saya pada angka yang besar atau range yang besar pada angka 3325 ya, sampai 3320 sampai dengan 3325 maksud saya. Sedangkan low-nya itu saya memperkirakan itu pada angka 3250 sampai dengan 60. Itu kalaupun bisa terjadi setelah ada testimoni dari kepalanya, chairman, yaitu Jerome Powell ya, itu pada pukul 1 dini hari FOMC. Dan selanjutnya itu sebagai kuncinya itu apabila jam 19 ya atau jam 7 harganya ada di kisaran 3280, tapi nyatanya tidak ada di angka 3280, tapi nyatanya ada di kisaran di angka 3285. Jadi mau turun tidak jadi turun. Itulah namanya technical. Dan selanjutnya kita bisa lihat slide yang berikut ini, di mana saya mengatakan hanya pada angka 3310 sampai dengan 3320 itu terjadi ya, tercapai, di mana hanya itu pada angka 3314 ya. Dan itu pun apabila terjadi sell juga susah untuk profit. Dan low-nya saya mengatakan pada angka 3270 sampai 75 itu tidak terjadi ya. Jadi nyaris saja terjadi karena low-nya pada angka 3282.6 ya.
3282.6 ya, itu di sana. Dan selanjutnya di Amerika pada angka 3288 itu langsung naik, tidak ada baliknya. Dan kalau kita lihat itu sebagai kuncinya saya sudah mengatakan jam 19.00 yaitu pukul 7 malam WIB, apabila permainan ada di angka 3280 di bawahnya, ini ditulis ya di bawahnya, itu bisa dipastikan angkanya akan turun ya. Tapi nyatanya tidak, karena permainannya di angka 3285. Oke, dan ini slide yang berikut ini kita bisa lihat harga emas pada satu mingguan punya rendah ya, disebabkan US dollar yang tinggi dengan imbal hasil yang bagus ya. Dan kita bisa lihat ini isinya, dan isinya itu US dollar itu mendekati puncaknya 2 minggu yang terendah ya. Dan Trump itu memberikan tarif kepada tembaga ya, kepada Jepang dan Korea Selatan, itu jelas. Dan kita akan fokus pada pertemuan Bank Sentral Amerika ya, yang akan diadakan tadi malam pukul 1 dini hari, lalu palladium turun lebih pada angka 2%. Dan lalu ini harga emas itu extended ya, kelanjutan maksudnya, turun pada satu mingguan punya rendah pada hari Rabu, dan investor juga lebih menyukai dolar, sedangkan Presiden Trump ya itu membuat tarif yang membuat kita ketar-ketir ya, jadi perang dagangnya yang luar biasa. Lalu kita bisa lihat ini di bawahnya juga itu masalah di Jepang dan Korea Selatan, dia punya tembaga juga dibebankan ya. Dan US dollar index naik 0,2%, itu membuat 2 mingguan punya tertinggi ya selama sesi kemarin. Dan imbal hasil yang 10 tahun juga treasury-nya juga naik di angka 3 mingguan yang tinggi ya, high yang 3 mingguan. Dan ini juga 50% tarif kepada semikonduktor dan farmasi ya, obat-obatan. Dan kemudian ada tambahan 10% ya kepada negara-negara BRICS ya, yang telah dinotis, serta efektifnya untuk Jepang dan Korea Selatan efektifnya 1 Agustus ya. Dan kemudian itu masalah pembicaraan akan Uni Eropa dan Cina itu ya, itu masih surat menyurat ya. Dan dalam waktu dekat itu sepertinya harga emas itu ada di support angka 3250, dan resistennya atasnya di kisaran angka 3300. Dan kita bisa selanjutnya baca ya, Jerome Powell juga tidak berkehendak untuk memotong suku bunganya ya. Jadi masih mengambang, dia punya pandangan, jadi masih melihat sana, melihat perkembangannya bagaimana. Dan jelas data minggu depan yang lebih acuh. Dan ini posisi saya, akhirnya saya nyerah juga ya, saya locking ya. Dengan posisi yang seperti begini, kalian bisa lihat karena sudah chartnya bisa turun ya, akhirnya saya terjadi lock ya. Mungkin kalian kalau udah lihat seperti begini sudah lesu dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ini saya punya pandangan beda. Dan itu sudah ketahuan locking ya. Lalu yang baru punya saya cut loss, saya masukin sell lagi ya. Jadi berujung-ujungnya dua-duanya sell ya. Ya, saya perlihatkan sekali lagi ya. Ya, sisa sell 1 yang tadi locking yang pertama ya,
3285, kemudian saya masukin sell lagi di angka 3296. Oke, jelas saya mengalami kerugian. Setelah ini terjadi, ya, ini posisi saya. Lalu kemudian ada yang mengirimkan saya bahwa Trump punya advisor, yaitu Kevin Hassen, ya, itu menjadi kandidat dari kelanjutan dari Jerome Powell ataupun ketua bank sentralnya, ya. Akibat dari berita ini yang ada di Wall Street Journal, itu ada dua sisi yang kita bisa lihat, ya. Ada kemungkinan Jerome Powell dipecat, ya, oleh Presiden Trump, atau yang kedua setelah masa tugas Jerome Powell selesai, ini yang akan mantan advisernya Trump itu akan menjadi ketua bank sentral. Jadi isunya itu terbelah dua, jadi ujung-ujungnya kalau dilihat indikasinya sepertinya kepala bank sentralnya itu akan, kalaupun sudah selesai tugasnya, akan digantikan. Kalaupun tidak digantikan, itu akan dipecat. Dan calon penggantinya itu adalah yang sekarang menduduki penasehat dari Trump, ya. Jadi ujung-ujungnya selesai tugas, si Kevin Hassen itu menjadi ketua bank sentral, ataupun dipecat yang masuk Kevin Hassen. Akibat dari berita ini, timbullah semuanya pada buying semua, jadi menyebabkan US dollar itu melemah. Ya, akhirnya posisi saya yang ada 0,35 sell punya, berbalik lagi saya locking sampai detik ini. Ya, lock, ya. Tapi ada open kelebihannya 0,15 buy, ya. Dan data ini akan saya simpan, baru setelah saya likuidasi baru saya lanjutkan lagi, dan ini sudah saya edarkan kemarin, ya, di halaman ini, ya, emas dan ulasan sesi malam, ya, itu saya sudah edarkan, bisa dilihat, ya, nanti kalian di halaman short, ya. Dan ini perjalanannya kemarin, ya, itu dari Amerika. Kita lihat yang warna pink ini garisnya pukul 7, dan ini di kisaran harganya itu dia naik terus tidak ada berhentinya. Dan kita bisa lihat ini, ya, pada angka 3287 berjalannya itu pada jam 7 ataupun pukul 12.00 GMT, ya. Dan ini saya ambil pada gambar pukul 1.31 dini hari waktu Indonesia Barat tanggal 10 Juli. Ya. Dan data-data ekonomik yang akan dirilis hari ini itu tidak ada yang signifikan, itu seperti biasa, jobless claim 1, dan lalu yang terpenting, yang kedua itu paling jelas sekali, kita bisa lihat ini, ada lagi Fed mau testimoni lagi, yaitu Fed Governor Waller akan testimoni, yaitu pada pukul 00.15, ya. Jadi pada saat 00, hati-hati kalian, ini entah apa yang mau disebutkan, dan biasa Waller itu menyebutkan itu pemotongan suku bunga indikasinya. Dan yang ini signal sudah berubah, ya, menjadi naik, ya. Signal berubah naik itu pukul 2 dini hari tadi, ya, sampai sekarang. Dan ini ada signal sebagai acuannya, dia punya angka-angkanya. Kita bisa lihat ini, maaf, ya, pada angka resistennya 3329, 3336, lalu
3343, sedangkan supportnya di angka 3306, 3295, lalu 3283. Ya, jadi signal pun sudah mengarahkan kita naik ya. Oke, dan sekarang bagaimana dengan ulasan ataupun gambaran saya? Jelas ini kita akan rubah ya ini. Saya akan rubah ini ke sini ya. Dan kita biasa akan capture dia punya gambarnya, baru saya akan menjelaskannya ataupun menggambarkan angka-angkanya yang akan kemungkinan terjadi pada hari ini, yaitu pada hari Kamis 10 Juli 2025 ya. Dan kita bisa lihat ini sekarang dan satu lagi ini ada satu buah berita ya, yaitu harga emas lebih tinggi karena melemahnya US dollar dan memanasnya kembali itu perang tarif ya. Dan itu bisa kita lihat jamnya ya. Itu diedarkan pada barusan ini pukul 1.23 ya. Kita coba melihat apa itu isinya. Yaitu isu Trump masalah tarif ya. Lalu yang kedua itu pengumuman 50% kepada tembaga akan efektif pada 1 Agustus. Dan kemarin punya testimoni Fed punya ya. Itu dari Kapel ya. Itu bagian dari perencanaan di bulan Juli pemotongan suku bunga. Jadi kembali lagi ke Juli kemarin itu pemotongan suku bunga yang digembar-gembar kok diisu-isukan ya. Dan kita akan coba lihat itu isinya, itu tidak jauh beda, tetapi harganya sudah berbalik, dolar maupun bond ya juga ini ya. Angkanya sudah berbalik ya. Kemudian harga emas ya, bonds of technical support ya. Jadi kembali ke technical support ya. Itu ulasannya ataupun pandangan mereka sebagai tendangannya dari support. Dan eskalasi dari keberhasilan itu announcing 50% ya, pemberitaan import untuk pajak dari makanan. Brasil juga kena ya. Dan ada juga yang 14 negara juga di BRIC ya, juga kena juga ya, termasuk Korea Selatan dan Jepang itu jelas di tembaga dan akan efektif 1 Agustus ya. Dan ini juga masih sama dengan yang tadi ya, hanya dibolak-balik dia punya kata-katanya. Dan pada Juni tanggal 17-18 pertemuannya itu hanya beberapa dari anggota dari official Fed yang menginstruksikan untuk bulan Juli pemotongan suku bunga ya, sebagai bagian dari agenda dari Presiden Trump ya. Dan kita akan melihat meeting selanjutnya pada tanggal 29-30 Juli ya. Dan masih lama, kurang lebih 2 minggu lagi ya. Dan jelas mereka masih akan melihat data inflasi Amerika. Oke, sampai dengan di puncaknya, yaitu kita akan melihat ya, bagaimana dengan pandangan saya. Kita bisa mulai dengan biasa, dengan big range ya, itu pada angka 33, 53, sampai dengan 58 ya, kalau range yang besar ya. Sedangkan untuk di bawahnya atau low-nya 33, 05,
sampai 10. Indikasinya, key-nya kalau saya lihat kuncinya itu pada angka 33 35. Ya, pada jam 19 apabila angkanya itu ada ataupun bermain di sana, itu jelas itu bisa dikatakan hari ini akan naik ya. Dan yang terakhir ini yang perkiraan yang range yang kecil ataupun saya sebut normal ya. Itu kalau cara pandang saya melihat itu pada angka 33, 38 sampai dengan 33, 45. Lalu kalau untuk low-nya 33, 00, 33, 10 maksud saya, sampai dengan 13 ya, 33, 13. Dan juga indikasinya pada pukul 19 ya, itu seandainya pada angka 33, 35 ya, itu bisa dibilang itu dipastikan mengacu harganya akan naik pada hari ini. Dan selesai sudah di akhir perjumpaan. Selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat ya, weekend 11 Juli 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.